Warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimallah yang dirahmati oleh Allah. Izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk ikut dalam rangka tindakan yang perlu dilakukan bagi orang yang beriman, terutama pada saat momen pandemi COVID-19. Kita cuplik dalam suatu kisah pada saat akan terjadi kebanjiran dan yang dasar dan tinggi. Hal ini di musim penghujan berdasarkan data yang dilaporkan oleh seorang ahli meteorologi atau ilmu perbintangan atau cuaca dan musim. Pada saat akan terjadinya banjir dasar dan yang tinggi, maka masyarakat saat itu kebingungan bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan diri. Ada yang berpikir menyelamatkan untuk dirinya sendiri, ada yang berpikir bagaimana harta benda dan anak untuk dapat selamat. Kemudian ada sebagian orang dan yang mungkin ada salah satu yang imannya kuat dan ahli ibadah mengajak sebagian untuk menuju ke rumah Allah, dalam hal ini adalah masjid, untuk memohon pada Allah agar dapat diselamatkan. Setelah selang kemudian terjadilah apa yang menjadi perkiraan dari seorang ahli meteorologi tentang ilmu kecuacaan atau permusiman. Terjadilah bencana banjir dan dasar serta tinggi. Namun sebelum kejadian, seorang Pak Lurah mengajak masyarakat untuk bersama-sama menaiki perahu untuk menyelamatkan diri sebelum terjadinya bencana yang akan terjadi. Setelah dalam perjalanan mampir ke masjid dan juga mengajak dengan ucapkan Assalamualaikum sampai 3 kali. Kemudian dijawab atau didengar oleh seorang yang ahli ibadah. Kemudian dengan menjawab, "Oh Pak Lurah, gimana Pak Lurah?" "Ya Pak Yai, yuk bersama-sama untuk menyelamatkan diri dengan cara naik perahu." Apa yang dijawab oleh seorang yang ahli ibadah tadi dengan ucapan, "Terima kasih Pak Lurah. Insya Allah saya dan rombongan sebagian yang ada di dalam masjid ini insya Allah akan diberi keselamatan." Kemudian apa dengan perkataan tadi, maka Pak Lurah dengan ucapan, "Ya sudah, mudah-mudahan selamat dan mohon doa restu juga kami dan rombongan untuk bisa dalam keadaan selamat." Kemudian setelah pergi beberapa saat kemudian datang seorang lagi dengan kebingungan untuk ikut serta masuk ke dalam masjid atau ingin menyelamatkan bagaimana caranya. Kemudian datanglah ke masjid, kemudian mengucapkan salam juga dan terdengar oleh seorang yang ahli ibadah tadi. Kemudian
orang yang datang kemudian menyampaikan, bagaimana Pak Kiai, kita ini orang awam, orang yang mungkin tidak memiliki kekuatan iman. Maka dengan kondisi seperti ini saya mau ikut untuk dapat diselamatkan oleh Allah. Kalau seperti itu, maka marilah kita bersama-sama masuk ke masjid, kemudian sholat dan berdoa, takbir, mengagungkan asma Allah. Insya Allah akan diselamatkan. Karena Allah dalam suatu Quran di surat Al-Kahf ayat 11 bahwa tidak ada suatu musibah yang dikenakan kepada hamba Allah kecuali hanya seizin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin Allah akan memberikan petunjuk dalam suatu hatinya, dan segala sesuatu Allah akan mengetahui urusannya. Dan juga Allah yang telah menetapkan bahwa tiap-tiap umat manusia pasti memiliki suatu ajal. Baik datangnya sekarang, tidak akan siapa yang bisa mengundurkan, dan juga tidak akan bisa dimajukan. Semua itu akan dikembalikan pada Allah. Untuk itu marilah kita berdoa dan juga memohon oleh Allah, mudah-mudahan orang yang ada di dalam masjid ini dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang tadi yang kebingungan kemudian masuk ke dalam masjid. Setelah masuk ke dalam masjid, beberapa saat kemudian apa yang diperkirakan terjadilah pula, dengan datang bencana dahsyat, badai hujan besar dan tinggi, dan juga meluluhlantakkan bangunan masjid dan mematikan orang-orang yang ada di dalam masjid semuanya, tidak ada yang hidup. Bapak-bapak, ibu, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian apa setelah dimatikan orang-orang yang ada di dalam masjid dan juga masjidnya diluluhlantakkan? Setelah dibangkitkan kembali, orang yang ahli ibadah setelah dibangkitkan mengajukan protes kepada sang malaikat. Kemudian malaikat memberikan kesempatan apa yang ingin diprotes. Kemudian seorang yang ahli ibadah tadi, orang tua tadi, kemudian mengapa dan saya ingin dihadapkan kepada Allah. Mengapa saya dan rombongan yang ada di masjid rumah Allah dengan mengagungkan, berdoa, dengan berzikir dan tasbih, tapi kenyataannya tidak diselamatkan, bahkan dimatikan. Dengan mendengar itu, kemudian sang malaikat mengajak untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di hadapan Allah, seorang tua yang ahli ibadah tadi kemudian menyampaikan pertanyaan, ya Allah, mengapa saya dan rombongan yang ada di masjid Allah tidak menyelamatkan, bahkan meluluhlantakkan bangun masjid, dan tidak ada satupun yang ada di dalam masjid dihidupkan atau diselamatkan. Mengapa ya Allah? Mohon penjelasan. Kemudian dengan mendengar perkataan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei hamba-hambaku, terutama kamu dan rombongan, sebenarnya aku ini sudah berkehendak ingin menyelamatkan kamu beserta rombongan yang ada di dalam masjid. Namun apa yang terjadi? Kami mengutus seorang Pak Lurah mengajak masyarakat dan orang-orang yang ada di dalam masjid untuk diselamatkan, karena
terjadinya bencana alam adalah hujan lebat, banjir, dan tinggi. Tapi kamu dengan orang-orang yang ada di dalamnya telah diberikan suatu kehendak untuk keselamatan. Dengan kehendak kami, kalian tidak menghiraukan dan lupa atas kekuasaan kami. Bagi kami adalah mudah dengan mengucapkan kun fayakun, pastilah akan terjadi. Dengan jawaban tadi, maka seorang tua memohon dan menyadari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ini dan beserta rombongan yang dari masjid, kalau memang itu adalah kehendak Engkau ya Allah, maka kami dimohon atau diberi kesempatan untuk dimasukkan di dalam surga. Ya Allah, dengan melihat hal itu, Allah ya insya Allah akan melakukan apa yang menjadi keinginan dengan melalui pertimbangan dan apa yang telah dilakukan pada